Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pengantar multivariat akan mempresentasikan karakterisasi dan menampilkan data multivariat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Firens Nathanael, yang kedua ada Faris Noval, yang ketiga ada Surya Winaldi, yang keempat ada Muhammad Aqsa. Pertama-tama akan dibahas min dan variansi dari variabel acak univariat. Fungsi kepadatan distribusi Fy menunjukkan frekuensi relatif kemunculan variabel acak Y. Jadi, jika Fy1 lebih besar daripada Fy2, maka titik-titik di sekitar Y1 lebih mungkin muncul daripada titik-titik di sekitar Y2. Rata-rata populasi dari variabel acak Y didefinisikan sebagai rata-rata dari semua nilai Y yang mungkin dan dilambangkan dengan mu. Rata-rata juga disebut sebagai nilai harapan Y atau ekspektasi Y. Jika sampel acak besar dari populasi yang direpresentasikan oleh Fy tersedia, sangat mungkin bahwa rata-rata sampel tersebut mendekati mu. Rata-rata sampel dari sampel acak N observasi Y1 sampai Yn adalah Y bar sama dengan 1 N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Secara umum, Y bar tidak akan pernah sama dengan mu. Namun, Y bar dianggap sebagai penaksir yang baik untuk mu karena ekspektasi Y bar sama dengan mu dan variansi Y bar sama dengan sigma kuadrat per N, di mana sigma kuadrat adalah variansi dari Y. Sehingga, Y bar adalah penaksir tak bias dari mu dan memiliki variansi yang lebih kecil daripada satu observasi Y. Notasi ekspektasi Y bar menunjukkan rata-rata dari semua nilai Y bar yang mungkin. Jika setiap Y dalam populasi dikalikan dengan konstanta A, nilai yang diharapkan juga dikalikan dengan A, sehingga ekspektasi A dikali Y sama dengan A dikali ekspektasi Y sama dengan A dikali mu. Rata-rata sampel memiliki sifat yang serupa. Jika ZI sama dengan A dikali YI untuk I sama dengan 1 sampai N, maka Z bar sama dengan A dikali Y bar. Variansi populasi didefinisikan sebagai variansi Y sama dengan sigma kuadrat sama dengan ekspektasi Y min mu kuadrat. Ini adalah deviasi kuadrat rata-rata dari min, dan dengan demikian merupakan indikasi sejauh mana nilai Y terbesar atau terpencar. Variansi sampel didefinisikan sebagai S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI min Y bar kuadrat per N min 1 yang ekuivalen dengan S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI kuadrat min N dikali Y bar kuadrat per N min 1. Variansi sampel S kuadrat umumnya tidak pernah sama dengan variansi populasi sigma kuadrat, tetapi merupakan penaksir tak bias untuk sigma kuadrat, yaitu ekspektasi S kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Notasi ekspektasi S kuadrat menunjukkan rata-rata semua variansi sampel yang mungkin. Akar kuadrat dari variansi populasi atau variansi sampel disebut sebagai simpangan baku. Jika setiap Y dikalikan dengan konstanta A, variansi populasi dikalikan dengan A kuadrat, atau variansi A dikali Y sama dengan A kuadrat dikali sigma kuadrat. Demikian pula jika ZI sama dengan A dikali YI untuk I sama dengan 1 sampai N, maka variansi sampel Z diberikan oleh S kuadrat Z sama dengan A kuadrat dikali S kuadrat. Selanjutnya akan dibahas mengenai kovariansi dan korelasi variabel random bivariat. Jika dua variabel X dan Y diukur pada setiap unit penelitian, kita memiliki variabel acak bivariat X, Y. Seringkali X dan Y cenderung kovariatif. Misalnya tinggi dan berat yang diamati pada sampel 20 pria usia kuliah yang diberikan pada tabel 3.1. Nilai tinggi X dan berat Y dari tabel 3.1, keduanya diplot dalam arah vertikal pada gambar 3.1. Kecenderungan X dan Y untuk tetap berada pada sisi yang sama dari rata-rata terlihat jelas pada gambar 3.1. Hal ini menggambarkan kovariansi positif. Dengan kovariansi negatif, titik-titik akan cenderung menyimpang secara bersamaan ke sisi yang berlawanan dari rata-rata. Kovariansi populasi didefinisikan sebagai kovariansi X, Y sama dengan sigma XY sama dengan ekspektasi X min mu X dikali Y min mu X, di mana mu X dan mu Y
masing-masing adalah rata-rata X dan Y. Jadi, jika X dan Y biasanya berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, maka hasil perkalian X min mu X dikali Y min mu Y biasanya akan positif dan nilai rata-rata hasil perkalian akan positif, begitu pula sebaliknya. Jika dua variabel acak X dan Y dalam variabel acak bivariat ditambahkan atau dikalikan, akan diperoleh variabel acak baru. Rata-rata X plus Y atau XY adalah sebagai berikut. Ekspektasi X plus Y sama dengan ekspektasi X ditambah ekspektasi Y, dan ekspektasi X dikali Y sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y jika X dan Y saling independen. Secara formal, X dan Y bersifat independen jika fungsi kepadatan peluang gabungannya merupakan faktor perkalian dari fungsi kepadatan peluang masing-masing, yaitu Fx, Y sama dengan Gx dikali Hy. Secara informal, X dan Y bersifat independen jika perilaku acak salah satu variabel tidak dipengaruhi oleh perilaku variabel lainnya. Gagasan tentang independensi X dan Y lebih umum daripada konsep kovariansi nol. Kovariansi sigma XY hanya mengukur hubungan linier, sedangkan jika dua variabel acak bersifat independen, keduanya tidak terkait baik secara linier maupun non-linier. Ketergantungan menyeratkan sigma XY sama dengan 0, tetapi sigma XY sama dengan 0 tidak menyeratkan independensi. Dapat dibuktikan dengan sigma XY sama dengan ekspektasi XY dikurang mu X mu Y sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y min mu X mu Y sama dengan mu X mu Y min mu X mu Y sama dengan 0. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kebalikannya tidak benar adalah dengan membuat contoh bivariat X dan Y yang memiliki kovariansi namun terkait secara nonlinier. Hal ini diilustrasikan dalam gambar 3.2. Jika X dan Y memiliki distribusi normal bivariat, maka kovariansi 0 menyeratkan independensi. Hal ini karena kovariansi hanya mengukur hubungan linier, dan dalam kasus normal bivariat rata-rata Y yang diberikan adalah garis lurus. Kovariansi sampel didefinisikan sebagai SXY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar dikali YI min Y bar per N min 1 yang ekuivalen dengan SXY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XIYI min N dikali X bar Y bar per N min 1. Perhatikan bahwa SXY pada dasarnya tidak sama dengan sigma XY untuk data kontinu. Namun memang benar bahwa SXY adalah penaksir tak bias untuk sigma XY, yaitu ekspektasi SXY sama dengan sigma XY. Karena SXY tidak sama dengan sigma XY dalam sampel apapun, ini juga benar ketika sigma XY sama dengan 0. Jadi ketika kovariansi populasi adalah 0, tidak ada sampel acak dari populasi yang akan memiliki kovariansi 0. Satu-satunya cara sampel dari distribusi bivariat kontinu akan memiliki kovariansi 0 adalah bagi peneliti untuk memilih nilai X dan Y sehingga SXY sama dengan 0. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menempatkan nilai-nilai dalam bentuk kisi yang diilustrasikan dalam gambar 3.3. Kovariansi sampel hanya mengukur hubungan linier. Perhatikan bahwa kemiringan garis regresi linier sederhana adalah beta 1 cap sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar dikali YI min Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar kuadrat yang sama dengan SXY per SX kuadrat. Dengan demikian, SXY sebanding dengan kemiringan yang menunjukkan hanya hubungan linier antara Y dan X. Variabel dengan kovariansi sampel 0 dapat dikatakan ortogonal. Dua himpunan bilangan A1 sampai AN dan B1 sampai BN bersifat ortogonal jika sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI dikali BI sama dengan 0. Hal ini berlaku untuk variabel terpusat XI min X bar dan YI min Y bar ketika kovariansi sampel adalah 0, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar dikali YI min Y bar sama dengan 0. Untuk memperoleh kovariansi sampel untuk data tinggi dan berat pada tabel 3.1, pertama-tama kita hitung X bar, Y bar, dan sigma X YI, di mana X adalah tinggi dan Y adalah berat. Pertama-tama akan kita hitung X bar dan didapat 71,45. Yang kedua kita hitung Y bar dan didapat 164,7. Selanjutnya kita hitung sigma I sama dengan 1 sampai N dari XIYI didapat 237,805. Selanjutnya kita akan gunakan rumus SXY sama dengan
sigma i sama dengan 1 sampai n dari x y i min n dikali x bar y bar per n min 1, lalu didapat 128,88. Covariansi sampel 128,88 sendiri tidak terlalu berarti. Kami tidak yakin apakah ini mewakili hubungan yang kecil, sedang, atau besar antara Y dan X. Selanjutnya akan dibahas mengenai korelasi. Karena kovariansi bergantung pada skala pengukuran X dan Y, maka sulit untuk membandingkan kovariansi antara pasangan variabel yang berbeda. Misalnya jika kita mengubah pengukuran dari inci ke sentimeter, kovariansi pun akan berubah. Untuk menemukan ukuran hubungan linier yang invarian terhadap perubahan skala, kita dapat menstandarisasi konvariansi dengan membaginya dengan deviasi standar kedua variabel. Konvariansi yang distandarisasi ini disebut dengan korelasi. Korelasi populasi dari dua variabel acak X dan Y adalah rho XY sama dengan korelasi X, Y sama dengan sigma XY per sigma X dikali sigma Y sama dengan ekspektasi X min mu X dikali Y min mu Y per akar dari ekspektasi X min mu X kuadrat dikali akar dari ekspektasi Y min mu Y kuadrat. Dan korelasi sampelnya adalah RXY sama dengan SXY per SX dikali SY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari X I min X bar dikali Y I min Y bar per akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dikali X I min X bar kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari Y I min Y bar kuadrat. Salah satu dari korelasi ini akan berkisar antara min 1 dan 1. Korelasi sampel RXY terkait dengan kosinus sudut antara dua vektor. Misalkan θ adalah sudut antara vektor A dan B pada gambar 3.4. Vektor dari titik terminal A ke titik terminal B dapat direpresentasikan sebagai C sama dengan BA. Maka hukum kosinus dapat dinyatakan dalam bentuk vektor sebagai cos θ sama dengan A aksen dikali A plus B aksen dikali B min A dikali min A aksen dikali B min A per 2 akar A aksen dikali A dikali B aksen dikali B sama dengan A aksen kali A plus B aksen dikali B min B aksen B plus A aksen A min 2 aksen B per 2 akar A aksen A B aksen B sama dengan A aksen B per akar A aksen A dikali B aksen B. Dari persamaan 3.14 kita dapat lihat bahwa aksen B sama dengan 0 ketika θ sama dengan 0. Jadi A dan B tegak lurus ketika A aksen B sama dengan 0. Berdasarkan persamaan 2.99 dari bab sebelumnya, dua vektor A dan B sehingga A aksen B sama dengan 0 juga disebut sebagai ortogonal. Oleh karena itu, vektor ortogonal tegak lurus dalam pengertian geometris. Untuk menyatakan korelasi dalam bentuk yang diberikan dalam persamaan 3.14, misalkan n vektor observasi x, y1, x2, y2 sampai xn, yn dalam dua dimensi direpresentasikan sebagai dua vektor x aksen sama dua vektor x aksen sama dengan x1 sampai dengan xn dan y aksen sama dengan y1 sampai dengan yn dalam n dimensi, dan misalkan x dan y berpusat sebagai x min x bar j dan y min y bar j, maka kosinus sudut θ di antara keduanya sama dengan korelasi sampel antara x dan y, yaitu cos θ sama dengan RXY sesuai dengan persamaan 3.15. Jadi jika sudut θ antara dua vektor berpusat x min x bar j dan y min y bar j kecil sehingga cos θ mendekati 1, RXY akan mendekati 1. Jika dua vektor tegak lurus, cos θ dan RXY akan menjadi 0. Jika dua vektor memiliki arah yang hampir berlawanan, RXY akan mendekati 1. Berikut adalah contoh 3.2.2. Untuk memperoleh korelasi data tinggi dan berat badan pada tabel 3.1, pertama-tama kita hitung variansi sampel X. S kuadrat X sama dengan sigma I sama dengan 1, N sampai N dari X I kuadrat min N X bar kuadrat. Didapat 14.576. Kemudian, SX sama dengan akar dari 14.576 sama dengan 3.817. Dan sama halnya, didapat SY sama dengan 37.964. Dengan persamaan 3.13 kita memiliki RXY sama dengan 0,889. Selanjutnya akan dibahas mengenai scatter plot dari sampel bivariat. Gambar 3.2 dan 3.3 merupakan contoh scatter plot sampel bivariat. Pada gambar 3.1, kedua variabel X dan Y diplot secara terpisah. Gambar 3.5 menunjukkan diagram sebaran bivariat dari data yang sama.
Jika titik asal digeser ke X bar, Y bar seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus, maka kuadran pertama dan ketiga berisi sebagian besar titik. Scatterplot untuk data berkorelasi biasanya menunjukkan kemiripan positif atau negatif yang substansial. Contoh hipotesis dari variabel tinggi dan IQ yang tidak berkolerasi ditunjukkan oleh gambar 3.6. Kita dapat mengubah bentuk kumpulan titik dengan mengubah skala pada salah satu sumbu. Namun, karena independensi yang diasumsikan untuk variabel-variabel ini, masing-masing kuadran ini kemungkinan memiliki poin sebanyak kuadran lainnya. Orang yang tinggi kemungkinan memiliki IQ tinggi sama besarnya dengan orang yang IQ-nya rendah. Orang dengan IQ rendah kemungkinan bertumbuh pendek sama besarnya dengan orang yang tinggi. Selanjutnya akan dibahas mengenai tampilan grafis untuk sampel multivariat. Untuk 3 atau lebih variabel, dapat menjadi tantangan untuk menunjukkan nilai semua variabel secara grafis dalam vektor observasi Y. Pada plot 2 dimensi, nilai variabel ketiga dapat ditunjukkan dengan warna atau intensitas atau ukuran titik yang diplot. Untuk 4 dimensi dapat direpresentasikan dengan diagram scatterplot 2 dimensi dan menambahkan 2 dimensi tambahan berupa segmen garis tegak lurus seperti yang terlihat pada gambar 3.7. Titik sudut mewakili Y1 dan Y2, sedangkan Y3 dan Y4 diberikan oleh panjang kedua segmen garis tersebut. Selanjutnya akan dibahas berbagai metode yang diusulkan untuk mewakili P dimensi dalam plot vektor observasi, di mana P lebih besar dari 2. Yang pertama, profiles. Profiles mewakili setiap titik dengan P batang vertikal dengan ketinggian batang menggambarkan nilai-nilai variabel. Terkadang profil digambarkan oleh garis poligonal bukan batangan. Yang kedua, stars. Stars menggambarkan nilai setiap variabel sebagai titik sepanjang sinar dari pusat ke bagian luar lingkaran. Titik-titik pada sinar biasanya digabungkan membentuk poligon. Yang ketiga, glyphs. Glyphs adalah lingkaran dengan ukuran tetap yang memiliki sinar-sinar yang panjangnya mewakili nilai dari variabel-variabel tersebut. Yang keempat, faces, yang menggambarkan setiap variabel sebagai fitur yang ada pada wajah, seperti panjang hidung, ukuran mata, dan sebagainya. Yang terakhir, boxes. Boxes menampilkan setiap variabel sebagai panjang dimensi dari sebuah kotak. Untuk lebih dari 3 variabel, dimensi-dimensi tersebut dipartisi menjadi segmen-segmen. Untuk contohnya, data dalam tabel 3.2 berasal dari Kleiner dan Hartigan. Untuk data ini, 5 perangkat grafis sebelumnya diilustrasikan dalam gambar 3.8. Magnitudo relatif dari variabel-variabel tersebut dapat dibandingkan lebih mudah menggunakan stars atau profiles daripada faces. Berikut merupakan gambar 3.8 yang menampilkan penggunaan 5 perangkat grafis yang digunakan pada tabel 3.2 pada contoh di slide sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai grafik dinamis. Tujuan utamanya adalah menemukan cara agar mudah memahami bentuk dari himpunan data berdimensi tinggi. Untuk data bivariat, visualisasi dari sebuah himpunan data relatif mudah dengan scatterplot standar yang menunjukkan lokasi setiap observasi dalam ruang 2 dimensi. Untuk data berdimensi P, masalahnya jauh lebih menantang, karena tidak ada cara sederhana untuk menunjukkan lokasi objek atau vektor observasi dalam ruang berdimensi P yang sembarang. Tur besar dari sebuah himpunan data adalah serangkaian proyeksi acak dari data dengan interpolasi yang lancar antara proyeksi melalui matriks proyeksi intermediate. Umumnya, himpunan data diproyeksikan ke dalam ruang 2 dimensi. Ketika proyeksi-proyeksi ini dilihat secara berurutan seperti film, kita melihat titik-titik data sehingga serangkaian proyeksi ini menyerupai sekumpulan serangga. Metode interaktif seperti linked bashing pada scatterplot dan atau parallel coordinates plot juga terbukti memberikan wawasan unik tentang sifat sebuah himpunan data. Untuk setiap dari n observasi dalam himpunan data, plot parallel coordinates menampilkan variabel-variabel P pada interval yang sama sepanjang satu sumbu dan pada sumbu lainnya menggambarkan nilai terukur dari setiap variabel sebagai titik. Titik-titik P untuk sebuah observasi tertentu kemudian dihubungkan untuk membentuk garis multisegmen. Dalam linked bashing, beberapa plot dari sebuah himpunan data dihubungkan. Misalnya 2 scatterplot dihubungkan bersama, atau scatterplot dihubungkan dengan parallel coordinates plot. Observasi yang menarik dalam satu plot dapat di-brush secara manual untuk mengubah tampilan observasi tersebut. Kelebihan dari linked brushing adalah observasi yang sama dalam plot yang terhubung akan diubah dengan benar, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi sifat outlier dan dependensi multidimensional di antara variabel-variabel dalam himpunan data.
Untuk contohnya, himpunan data dalam tabel 3.3 berisi pengukuran hasil dan kualitas tanah di masing-masing dari 215 lokasi di sebuah lahan seluas 16 hektar. Lahan Baker terdiri dari 8 transek diwakili dengan Y dengan 28 lokasi yang diwakili dengan X di setiap transek. Transek pertama atau Y sama dengan 1 berada di sepanjang batas selatan lahan, dan transek terakhir atau Y sama dengan 8 berada di sepanjang batas utara, dengan baris-baris yang terletak sekitar 48 meter terpisah. Lokasi dalam satu transek berjalan dari barat atau X sama dengan 1 ke timur atau X sama dengan 28 dan terpisah sekitar 12,2 meter. Data pada 9 lokasi dalam susunan 8 kali 28 ini tidak ada. Di setiap lokasi, himpunan data terdiri dari hasil jagung dalam bushel per acre untuk tahun 1997. Dan kekayaan dari 10 unsur hara tanah dalam bagian per juta. Berikut merupakan tabel 3.3 yang menampilkan hasil pengukuran hasil dan kualitas tanah lahan jagung Baker. Untuk langkah selanjutnya akan dimulai dengan mempertimbangkan terbesar dari 10 variabel kekayaan tanah untuk melihat banyak proyeksi yang menunjukkan adanya korelasi dalam data. Terlihat dari proyeksi yang diamati ada beberapa outlier. Dengan brushing 5 outlier tersebut, ubah titik-titik menjadi tanda X, lalu hubungkan terbesar ini ke scatter plot X. Hubungkan lokasi-lokasi tersebut ke plot koordinat sejajar untuk ukuran kekayaan tanah, lalu catat cara profil untuk 5 outlier. Secara khusus, outlier ditandai dengan jumlah CA, MG, dan NA yang tidak biasa tinggi yang dikombinasikan dengan jumlah FE yang relatif rendah. Berikut merupakan gambar 3.9 yang menampilkan terbesar pengukuran kekayaan tanah dalam tabel 3.3 dan gambar 3.10 yang menampilkan plot koordinat sejajar dari pengukuran kekayaan tanah dalam tabel 3.3. Dan ini adalah gambar 3.11 yang menampilkan plot yang terhubung dan di brush dari data lahan Baker dalam tabel 3.3. Selanjutnya akan dibahas mengenai vektor mean. Notasi yang digunakan untuk membedakan antara vektor acak dan nilai yang diamati daripada antara vektor dan matriks adalah huruf besar tebal untuk matriks dari variabel acak atau konstan, lalu huruf kecil tebal untuk mewakili vektor dari variabel acak atau konstan, dan yang terakhir variabel acak atau konstan univariat biasanya direpresentasikan oleh huruf kecil tanpa tebal. Misalkan Y mewakili vektor acak dari P variabel yang diukur pada unit sampling. Jika ada N individu dalam sampel, vektor observasi N tersebut dilambangkan sebagai Y1, Y2, sampai dengan Yn, di mana YI adalah vektor kolom berisikan YI1, YI2, sampai dengan YIP. Selanjutnya untuk vektor teratas sampel Y bar dapat ditemukan baik sebagai rata-rata dari N vektor observasi atau dengan menghitung rata-rata masing-masing dari P variabel secara terpisah, dengan Y bar sebagai berikut, di mana sebagai contoh untuk Y2 bar, yaitu sumasi YI2 dibagi dengan N. Dengan demikian, Y1 bar adalah rata-rata dari N pengamatan pada variabel pertama, Y2 bar adalah rata-rata dari variabel kedua, dan seterusnya. Semua N vektor pengamatan Y1, Y2, sampai dengan Yn dapat ditransposisikan menjadi daftar baris dalam matriks data Y seperti berikut. Karena N biasanya lebih besar dari P, sehingga lebih nyaman dibuat dalam bentuk tabel, dengan memasukkan vektor observasi sebagai baris daripada kolom. Selain dua cara menghitung Y bar seperti yang diberikan dalam 3.16, bisa didapatkan Y bar dari Y dengan menjumlahkan N entry di setiap kolom Y dan membaginya dengan N, yang memberikan Y bar transpose. Ini dapat diindikasikan dalam notasi matriks menggunakan Y bar transpose sama dengan 1 per N Y transpose dikalikan dengan Y, di mana Y transpose adalah vektor dari 1 atau summing vektor. Sebagai contoh, elemen kedua dari Y transpose Y adalah sebagai berikut. Y bar transpose ditransposisikan menjadi Y bar sama dengan 1 per N dikalikan Y transpose kali J. Selanjutnya beralih ke populasi. Kata rata Y atas semua nilai yang mungkin dalam populasi disebut vektor rata-rata populasi atau nilai ekspektasi dari Y. Ini didefinisikan sebagai vektor nilai ekspektasi dari setiap variabel, yaitu ekspektasi Y sama dengan ekspektasi dari Y1, Y2 sampai dengan YP, sama dengan mu1, mu2 sampai dengan YP, sama dengan matriks mu, di mana mu-J adalah rata-rata populasi dari variabel ke J. Dapat ditunjukkan bahwa nilai ekspektasi dari setiap YJ bar dalam Y bar adalah mu-J, yaitu ekspektasi YJ bar sama dengan mu-J. Sehingga nilai ekspektasi dari Y bar atau atas semua sampel yang mungkin adalah ekspektasi Y bar
sama dengan ekspektasi dari Y1 bar, Y2 bar sampai dengan YP bar, sama dengan mu1, mu2 sama dengan mu P, sama dengan mu. Oleh karena itu, Y bar adalah estimator tidak bias dari mu. Ditekankan lagi bahwa Y bar tidak pernah sama dengan mu. Untuk contohnya, tabel 3.4, yaitu kalsium tanah dan lebak hijau, memberikan data parsial dari Kramer dan Jensen. 3 variabel diukur dalam mili ekuivalen per 100 gram di 10 lokasi yang berbeda di selatan. Variabel-variabel tersebut adalah Y1, yaitu kalsium tanah yang tersedia, Y2, kalsium tanah yang dapat ditukarkan, dan Y3, yaitu kalsium daun turnip. Untuk menemukan faktor rata-rata Y bar, kita cukup menghitung rata-rata setiap kolom dan mendapatkan Y bar transpose yaitu 28,1, 7,18, dan 3,089. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu matriks kovariansi. Matriks kovariansi sampel atau S atau SJK adalah matriks variansi sampel dan kovariansi dari P variabel, yaitu sebagai berikut. Matriks S sama dengan SJK itu sama dengan matriks baris pertama itu S11 sampai S1P hingga berukuran P kali P hingga SPP, di mana S11, S22 hingga SPP itu masing-masing adalah variansi sampel dari variabel acak Y1, Y2 hingga YP, dan SJK adalah kovariansi sampel dari variabel acak YJ dengan variabel acak YK, di mana Y tidak sama dengan K. Baik, selanjutnya itu terdapat 3 pendekatan untuk mendapatkan matriks S. Pendekatan yang pertama itu dengan menghitung elemen-elemen individual SJK. Variansi sampel dari variabel ke J yaitu SJJ sama dengan SJ kuadrat. Dihitung seperti pada persamaan 3.4 dan 3.5 menggunakan kolom ke J dari matriks Y, yaitu sebagai berikut. SJJ itu sama dengan SJ kuadrat sama dengan 1 per N-1. Sumasi dari 1 sampai N, YIJ min YJ cap dikuadratkan, atau sama dengan 1 per N-1 dalam kurung sumasi dari 1 sampai N, YIJ kuadrat min N dikali YJ cap kuadrat, di mana YJ cap itu adalah rata-rata dari variabel ke J seperti pada persamaan 3.16. Bisa dilihat bahwa SJJ itu merupakan S pada diagonal utama. Nah, untuk selain diagonal utama itu kovariansi sampel dari variabel ke J dan ke K atau SJK itu dihitung seperti pada persamaan 3.9 atau 3.10 menggunakan kolom ke J dan ke K dari matriks Y, di mana SJK itu sama dengan 1 per N-1 sumasi dari 1 sampai N, YIJ min YJ cap dikali YIK min YK cap. Selanjutnya, untuk pendekatan yang kedua, matriks kovariansi sampel S dapat diekspresikan dalam bentuk vektor observasi, yaitu sebagai berikut. S sama dengan 1 per N-1 sumasi dari 1 sampai N, YI min Y cap dikalikan YI min Y cap transpose, atau sama dengan 1 per N-1 dalam kurung sumasi dari 1 sampai N, YI kali YI transpose min N Y cap dikalikan Y cap transpose, di mana YI min Y cap transpose itu sama dengan YI1 min Y1 cap sampai YIP min YP cap untuk I sama dengan 1 sampai P. Selanjutnya, kita juga dapat memperoleh matriks S langsung dari matriks data Y dalam persamaan 3.17 yang merupakan pendekatan ketiga. Suku pertama di sisi kanan persamaan 3.26,
Sumasi YIJ YIK adalah hasil perkalian kolom ke J dan ke K dari Y. Sedangkan suku kedua N YJ cap YK cap adalah elemen ke JK dari N Y cap Y cap transpose. Telah dijelaskan dalam persamaan 2.54 bahwa Y transpose Y diperoleh sebagai hasil kali kolom-kolom dari Y berdasarkan persamaan 3.18 dan 3.19 itu nanti akan menghasilkan persamaan di bawah ini, yaitu S sama dengan 1 per N min 1 dikalikan Y transpose Y min Y transpose kali 1 per NJ dikalikan Y. Itu sama dengan 1 per N min 1 dikalikan Y transpose dikalikan identitas min 1 per N dikalikan summing vektor Y terus dikalikan dengan matriks Y. Itu merupakan matriks dari kovariansi. Persamaan 3.29 itu adalah representasi yang praktis dari matriks S karena menggunakan langsung matriks data Y. Baik, langsung ke contoh soal saja. Di sini kita akan mengambil data kalsium pada tabel 3.4 dan kita akan menghitung matriks kovariansi sampelnya, di mana kita akan menggunakan bentuk 3.24 dan 3.26, yang di mana itu adalah mencari matriks kovariansi sampel dengan pendekatan yang pertama. Kita perlu menghitung jumlah kuadrat dari setiap kolom dan jumlah hasil kali dari setiap pasangan kolom. Akan diilustrasikan perhitungan untuk S13, yaitu sumasi dari 1 sampai 10, di mana N-nya itu 10, YI1 dikalikan YI3 sama dengan perkalian antar setiap kolomnya, itu akan menghasilkan 885,48. Dan dari contoh 3.6 kita memiliki min dari Y1 yaitu 28 dan min dari Y3 yaitu 3,089. Dengan menggunakan persamaan 3.26 kita memperoleh S13-nya yaitu 1 per 10 min 1 dikalikan 885,48 min 10 dikali 28,1 dikali 3,089, itu nanti hasilnya adalah 1,9412. Dengan melanjutkan perhitungan dengan cara ini dengan S yang lainnya, kita akan memperoleh sebagai berikut. Baik, kita akan masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu matriks korelasi. Korelasi sampel antara variabel ke J dan ke K itu didefinisikan dalam persamaan 3.13 sebagai berikut. RJK atau korelasi RJK itu sama dengan SJK per SJ dikali SK, di mana matriks korelasi sampel mirip dengan matriks kovariansi dengan korelasi menggantikan kovariansi, di mana matriks R itu sebagai berikut, di mana baris kedua misalnya berisi korelasi antara Y2 dengan masing-masing variabel Y, termasuk dengan korelasi Y2 dengan dirinya sendiri yang bernilai 1. Tentu saja matriks R ini bersifat simetri, sehingga RJK itu sama dengan RKJ. Matriks korelasi dapat diperoleh dari matriks kovariansi dan sebaliknya. Matriks kovariansi juga dapat diperoleh dari matriks korelasi. Didefinisikan sebagai berikut. Dengan DS itu sama dengan diagonal dari elemen-elemen dari matriks
kovariansi, di mana elemen-elemen diagonalnya itu diakarin terlebih dahulu. Sehingga didapatkan matriks R itu sama dengan ds inverse dikali S dikali ds inverse. Dan di mana matriks S itu juga dapat diperoleh melalui ds dikali matriks korelasi R dikali ds. Baiklah, langsung ke contoh soalnya untuk matriks korelasi. Di sini pada contoh 3.7 kita memperoleh matriks kovariansi sampel S untuk data kalsium di tabel 3.4. Untuk memperoleh matriks korelasinya, korelasi sampelnya untuk data yang sama, kita dapat menghitung elemen-elemen individual menggunakan persamaan 3.34 atau menggunakan operasi matriks langsung pada persamaan 3.37. Matriks diagonal D dapat ditemukan dengan mengambil akar kuadrat dari elemen-elemen diagonal matriks S. Di sini seperti kita lihat, ds itu diambil dari diagonal-diagonal dari elemen matriks S, di mana elemen matriks S tersebut diakarin terlebih dahulu. Catatan bahwa kita telah menggunakan versi S yang tidak dibulatkan untuk perhitungannya. Kemudian sesuai dengan persamaan 3.37 didapatkan matriks R seperti berikut. Baiklah, selanjutnya akan dibahas subbab yang berikutnya, yaitu vektor min dan matriks kovariansi untuk dua subset dari variabel. Terkadang seorang peneliti tertarik pada dua jenis variabel yang berbeda. Keduanya diukur pada unit sampel yang sama. Sebagai contoh, beberapa perilaku di kelas diamati pada siswa, dan selama periode waktu yang sama, beberapa perilaku guru juga diamati. Peneliti ingin mempelajari hubungan antara variabel siswa dan variabel guru. Kita akan menyebut dua subvektor ini sebagai Y dan X dengan P variabel dalam Y dan Q variabel dalam X. Dengan demikian, setiap vektor observasi dalam suatu sampel dipartisi sebagai berikut. Dengan demikian, terdapat P plus Q variabel dalam setiap N vektor observasi. Selanjutnya, untuk sampel N vektor observasi, vektor min atau vektor rata-rata dari matriks kovariansi memiliki bentuk seperti berikut, yang dimana barisnya itu merupakan vektor dari Y1 cap sampai ke YP cap dan dilanjutkan dengan vektor Y1 cap sampai YQ cap, di mana matriks kovariansinya juga yaitu matriks S sama dengan baris pertama SYY, baris kedua kolom pertama SXY, baris pertama kolom kedua SYX, dan baris kedua kolom kedua SXX, di mana SYY berukuran P kali P, SYX berukuran P kali Q, SXY berukuran Q kali P, dan SXX berukuran Q kali Q. Perlu dicatat bahwa karena matriks S ini simetri, maka SXY sama dengan SYX transpose. Dengan demikian, 3.42 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu S sama dengan elemen baris pertama kolom pertama yaitu SYY, baris kedua kolom pertama itu SYX transpose, baris pertama kolom kedua yaitu SYX, dan baris kedua kolom kedua yaitu SXX. Untuk mengilustrasikan 3.41 dan 3.42, kita misalkan P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Maka vektor minnya itu dari
vektor min Y1 sampai vektor min X3. Dan matriks kovariansi S-nya yaitu dijabarkan sebagai berikut. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini dalam tabel 3.5 itu diberikan sebagian data hanya untuk pasien normal. 3 variabel utama yang menjadi perhatiannya yaitu X1 itu intoleransi glukosa, X2 respon insulin terhadap glukosa oral, dan X3 itu resistensi insulin. Dan variabel tambahan yang kurang penting itu ada Y1 yaitu massa relatif dan Y2 itu plasma glukosa puasa. Sehingga kita dapatkan vektor minnya yang dipartisi seperti persamaan yang sebelumnya itu didapatkan sebagai berikut. Sehingga matriks kovariansi yang dipartisi seperti pada ilustrasi setelah persamaan 3.44 yaitu diperoleh sebagai berikut. Di sini perhatikan bahwa SYY dan SXX itu bersifat simetris dan SXY adalah transpos dari SYX. Dalam beberapa kasus, 3 atau lebih subset variabel menjadi perhatian jika vektor observasi Y dipartisi sebagai Y sama dengan matriks dari subset Y1 sampai subset YK, di mana Y1 memiliki P1 variabel, Y2 memiliki P2 variabel, dan seterusnya sampai YK memiliki PK variabel dengan P total yaitu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah sampai dengan PK, maka vektor min sampel dan matriks kovariansinya adalah sebagai berikut, yaitu vektor min Y sama dengan matriks vektor min dari subset Y1 sampai vektor min subset dari YK, dan matriks kovariansinya sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan subbab 3.10 variabel kombinasi linier. Yang pertama ada properti sampel. Pada subbab ini akan dibahas kombinasi linier dari variabel Y1, Y2, dan seterusnya sampai YP. Terdapat dua fungsi linier yang akan dibahas pada materi selanjutnya, yaitu yang pertama kombinasi linier yang memaksimumkan beberapa fungsi, dan yang kedua kombinasi linier yang membandingkan variabel-variabel. Sebagai contoh, Y1 min Y3. Dengan demikian, dalam hal ini akan dibahas dan diselidiki bagaimana min, variansi, dan kovariansi dari kombinasi-kombinasi linier tersebut. Misalkan A1, A2, dan seterusnya sampai AP itu merupakan konstanta, dan diberikan kombinasi linier yang unsur-unsurnya vektor acak Y sama dengan Y1, Y2, dan seterusnya sampai YP. Didapat Z sama dengan A1Y1 tambah A2Y2 ditambah dan seterusnya APYP itu sama dengan A aksen Y. Di mana A aksen itu sama dengan A1, A2, dan seterusnya sampai AP. Jika vektor koefisien A tersebut diterapkan untuk setiap vektor observasi Y, I di dalam sebuah sampel, maka ZI itu sama dengan A1YI1 tambah A2YI2 ditambah dan seterusnya sampai APYIP. Sama dengan A aksen Y, I, di mana I itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Rata-rata sampel Z dapat ditentukan dengan cara membagi dengan nilai N, di mana N merupakan ukuran sampel. Didapat Z1 itu sama dengan A aksen Y1, Z2 sama dengan A aksen Y2, dan seterusnya sampai Zn itu sama dengan A aksen Yn. Atau suatu kombinasi linier Y, vektor rata-rata sampel Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn itu sama dengan Z bar sama dengan 1 per N, somasi I sama dengan 1 sampai N, Zi sama dengan A aksen Y. Variansi dari sampel Z1, Z2, sampai Zn dapat dinyatakan dengan SZ kuadrat. Itu sama dengan somasi I sama dengan 1 N, Zi min Z bar dikuadratkan per N-1, itu sama dengan A aksen SA. Karena variansi selalu non-negatif, kita punya SZ kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan 0.
sehingga A aksen SA itu lebih besar sama dengan 0. Maka matriks S setidaknya merupakan matriks semi-definite positif. Apabila S adalah matriks yang full rank, maka S adalah matriks semi-definite positif. Jika didefinisikan matriks kombinasi linier W itu sama dengan B aksen Y sama dengan B1Y1 tambah B2Y2 tambah dan seterusnya sampai BP-YP, di mana B aksen itu sama dengan B1, B2, dan seterusnya sampai BP adalah vektor konstanta yang berbeda dari A aksen, maka kovariansi sampel dari Z dan W dinyatakan sebagai berikut. SZW itu sama dengan somasi I sama dengan 1N, Z I min Z bar, W I min B bar per N min 1 sama dengan A aksen SB. Korelasi sampel Z dan W dapat dinyatakan dengan RZW itu sama dengan SZW per akar SZ kuadrat dikali SW kuadrat itu sama dengan A aksen SB per akar A aksen SA dikali B aksen SB. Kita sekarang menyatakan vektor bersama A dan B dengan A1 dan A2. Misalkan matriks A itu sama dengan A1 aksen, A2 aksen, dan didefinisikan Z sama dengan A1 aksen Y, A2 aksen Y itu sama dengan Z1, Z2. Maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan A1 aksen, A2 aksen, Y sama dengan AY. Jika ada N individu dalam sampel, maka untuk setiap individu dalam sampel tersebut berlaku ZI sama dengan AYI, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, dan rata-rata Z dari sampel dapat ditemukan dari Y bar. Di mana Z bar sama dengan Z1 bar, Z2 bar sama dengan A1 transpos kali Y bar, A2 transpos Y bar sama dengan A1 transpos, A2 transpos kali Y bar sama dengan A Y bar. Matriks kovariansi untuk Z bar dinyatakan dengan SZ sama dengan SZ1 kuadrat, SZ1 Z2, SZ2 Z1, SZ2 kuadrat. Itu sama dengan A1 transpos SA, A1 transpos SA2, A2 transpos SA1, A2 transpos SA2. SZ sama dengan A1 transpos, A2 transpos dikali S kali A1, A2 itu sama dengan A kali S kali A transpos. Hasil bivariat Z1 dan Z2 dapat dikembangkan untuk lebih dari dua kombinasi linier. Misalkan terdapat kombinasi linier dengan bentuk sebagai berikut. Nah, notasinya dalam matriks itu Z sama dengan Z1, Z2 sampai ZK sama dengan A1 transpos Y, A2 transpos Y sampai A K transpos Y. Itu sama dengan A1 transpos, A2 transpos sampai AK transpos dikali Y sama dengan A kali Y. Di mana vektor Z itu berukuran K kali 1, A berukuran K kali P, dan vektor Y itu berukuran P kali 1 dan K kurang dari sama dengan P. Apabila ada N individu di dalam sampel, maka untuk setiap individu dalam sampel tersebut berlaku ZI sama dengan AYI, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, maka min sampelnya dinyatakan dengan Z bar sama dengan A1 transpos Y bar, A2 transpos Y bar, sampai AK transpos Y bar, itu sama dengan A1 transpos, A2 transpos, sampai AK transpos, dikali Y bar sama dengan A kali Y bar. Dengan cara yang sama, dengan dua transformasi linier, diperoleh matriks kovariansinya adalah sebagai berikut. Maka trace-nya adalah trace dari A kali S kali A transpos itu sama dengan somasi I sama dengan 1 sampai K AI transpos dikali S dikali AI. Secara umum, transformasi linier dalam sampel dengan N individu dapat dituliskan menjadi ZI sama dengan AYI ditambah B, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, maka vektor min sampel dan matriks kovariansi sampelnya adalah Z bar sama dengan A dikali Y bar ditambah B. Dan kovariansi sampelnya SZ sama dengan A dikali S dikali
A transpose. Nah, berikut ada contoh 3.10.1. Tim melaporkan hasil percobaan di mana subjek merespon pada prompt words di 5 posisi dalam sebuah kalimat. Variabelnya adalah waktu respon untuk kata prompt ke J, YJ, di mana J sama dengan 1, 2, sampai 5. Data diberikan pada tabel 3.6. Variabel-variabel ini sepadan satuan pengukuran yang sama dan rata-rata dan variansi yang serupa. Dan peneliti mungkin ingin memeriksa beberapa kombinasi linier. Data tabelnya di sebelah kanan. Sebagai ilustrasi, misalkan kombinasi linier Z sama dengan 3Y1 min 2Y2 tambah 4Y3 min Y4 plus Y5 sama dengan 3, min 2, 4, min 1 dikali vektor Y sama dengan A vektor A transpose kali vektor Y. Jika Z dihitung pada setiap observasi, maka dapat Z1 itu sama dengan 288, Z2 sama dengan 155, dan seterusnya sampai Z11 sama dengan 146. Dengan rata-rata Z bar itu sama dengan 197 dan variansi-variansi SZ kuadrat sama dengan 2084. Vektor rata-rata sampel dan matriks kovariansi sampel dari Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn adalah sebagai berikut. Maka dapat ditentukan Z itu sama dengan A aksen Y bar, di mana sama dengan 3, min 2, 4, min 1, 1 dikalikan 36,09, 25,55, 34,09, 27,27, 30,73. Itu sama dengan 197. Dan SZ kuadrat sama dengan A aksen SAB sama dengan 2084. Kita sekarang mendefinisikan kombinasi linier baru, di mana W sama dengan Y1 tambah 3Y2 dikurang Y3 ditambah Y4 dikurang Y5 itu sama dengan 1, 3 min 1, 1 min 2 dikali Y sama dengan B transpose Y. Dengan cara yang sama didapatkan W bar sama dengan B transpose dikali Y bar sama dengan 44,45 dan SW kuadrat sama dengan B transpose SB sama dengan 605,67. Kovariansi sampel Z dan W adalah SZW itu sama dengan A transpose SB sama dengan 40,2. Maka dapat ditentukan korelasi sampel antara Z dan W yaitu sebagai berikut. Dengan korelasi sampelnya yaitu 0,0358. Selanjutnya, didefinisikan 3 fungsi linier sebagai berikut. Z1 sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 ditambah Y5. Z2 sama dengan 2Y1 min 3Y2 tambah Y3 min 2Y4 min Y5. Z3 sama dengan min Y1 min 2Y2 tambah Y3 min 2Y4 tambah 3Y5. Maka dapat dituliskan dalam bentuk matriks Z vektor Z itu sama dengan A dikali vektor Y. Z1, Z2, Z3 sama dengan matriks berukuran 3 kali 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, min 3, 1, min 2, min 1, min 1, min 2, 1, min 2, 3 dikali vektor Y-nya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, vektor min sampel dari Z bar yaitu Z bar itu sama dengan A kali Y bar itu sama dengan sebagai berikut. Kemudian matriks kovariansi dari vektor Z itu sebagai berikut, di mana SZ sama dengan A dikali S dikali A transpose. Ini matriks berukuran 3 kali 3. Kemudian untuk mencari matriks korelasi dari Z, vektor Z dapat menggunakan RZ sama dengan D inverse S dikali D inverse sama dengan seperti matriks berikut berukuran 3 kali 3 di mana diagonalnya 1 dan kovariansinya itu min 0,56 di mana DZ itu sama dengan 3155 00
028,490,0026,51 dan diperoleh dari akar kuadrat dari elemen diagonal SZ. Misalkan Z sama dengan vektor A transpos dikali Y, di mana vektor Y adalah vektor acak dan vektor A transpos adalah vektor konstanta. Maka min populasi dari Z adalah ekspektasi Z sama dengan ekspektasi A transpos kali Y sama dengan A transpos dikali ekspektasi Y sama dengan A transpos mu. Dan variansinya adalah sigma Z kuadrat sama dengan variansi A transpos dikali Y sama dengan A transpos kali variansi Y dikali A. Nah, misalkan W sama dengan vektor B transpos dikali vektor Y, di mana vektor B transpos adalah vektor konstanta dan vektor B itu tidak sama dengan vektor A. Maka kovariansi populasi dari Z dan W itu adalah sebagai berikut. Nih, kovariansi Z dan W itu sama dengan sigma ZW. Kemudian korelasi populasi Z dan W itu adalah sebagai berikut. Nah, jika A dikali vektor YE menyatakan beberapa kombinasi linier, maka vektor min populasinya dan matriks kovariansinya dinyatakan sebagai berikut, ekspektasi AY dan kovariansi AY. Untuk transformasi linier yang lebih umum, vektor Z itu sama dengan A dikali vektor Y ditambah vektor B. Maka vektor min populasinya dan matriks kovariansi populasinya dinyatakan sebagai berikut. Ekspektasi AY ditambah B dan kovariansi AY ditambah B. Kemudian subbab 3.11 ukuran variabilitas keseluruhan. Matriks covariance berisi varians dari variabel P dan covariance antara semua pasangan variabel dan merupakan gambaran multifaset dari keseluruhan variasi dalam data. Terkadang diinginkan untuk memiliki satu nilai numerik untuk seluruh sebaran multivariat. Salah satu ukuran tersebut adalah varians sampel umum yang didefinisikan sebagai determinan matriks covariance, di mana variansi sampel umum dinotasikan sama dengan mutlak S. Variansi sampel umum memiliki interpretasi geometris. Perpanjangan elips ke lebih dari 2 dimensi disebut hyperellipsoid. Hyperellipsoid P dimensi itu Y dikurang Y bar dikali S inverse dikali Y min Y bar itu sama dengan A kuadrat. Berpusat pada Y bar dan berdasarkan S inverse. Untuk menstandarisasi jarak ke pusat, berisi proporsi pengamatan Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN dalam sampel. Jika S diganti dengan epsilon, nilai A kuadrat dapat ditentukan oleh tabel chi-square. Ellipsoid Y min Y bar transpos dikali S inverse dikali Y min Y bar mempunyai sumbu yang sebanding dengan akar kuadrat nilai eigen S. Dapat dibuktikan bahwa volume ellipsoid sebanding dengan mutlak S pangkat setengah. Jika nilai eigen terkecil, lambda P adalah 0, tidak ada sumbu pada arah tersebut, dan elipsoid terletak seluruhnya dalam suatu ruang berdimensi P-1 dari ruang P. Akibatnya, volume dalam ruang P adalah 0. Mutlak S sama dengan lambda 1, lambda 2, sampai lambda P. Oleh karena itu, lambda P sama dengan 0 dan mutlak S sama dengan 0. Nilai eigen 0 menunjukkan redundansi dalam bentuk hubungan linier di antara variabel. Salah satu solusi untuk dilema ketika lambda P sama dengan 0 adalah dengan menghilangkan satu atau lebih variabel. Nah, ukuran lain dari variabel keseluruhan varians sampel total hanya jejak S, di mana total variansi sampel sama dengan S11 tambah S22 tambah dan seterusnya sampai SPP sama dengan trace S. Pengukuran variansi keseluruhan ini mengabaikan struktur kovariansi secara keseluruhan, tetapi ditemukan berguna untuk tujuan perbandingan dengan
dalam teknik seperti komponen utama. Secara umum untuk mutlak S dan trace S itu nilai yang relatif besar mencerminkan sebaran luas Y1, Y2 sampai dengan YP terhadap Y bar. Sedangkan nilai yang lebih rendah itu menunjukkan konsentrasi yang lebih dekat terhadap Y bar. Namun dalam kasus S mutlak S seperti yang disebutkan di atas, nilai mutlak S atau mutlak R yang sangat kecil dapat menunjukkan sebaran kecil atau multikoliniaritas, istilah yang menunjukkan hubungan hampir linier dalam sekumpulan variabel. Multikoliniaritas dapat disebabkan oleh korelasi berpasangan yang tinggi atau korelasi berganda yang tinggi antara satu variabel dan beberapa variabel lainnya. Kemudian subbab 3.12, estimasi nilai hilang. Tidak jarang ditemukan pengukuran yang hilang dalam vektor observasi, yaitu nilai yang hilang untuk satu atau lebih variabel. Sejumlah kecil baris dengan entry yang hilang dalam matriks data Y tidak menimbulkan masalah serius. Kita dapat membuang setiap baris yang memiliki nilai yang hilang. Namun dengan prosedur ini, sebagian kecil data yang hilang jika didistribusikan secara luas akan menyebabkan hilangnya data secara substansial. Misalnya dalam kumpulan data sebesar dengan N sama dengan 550 dan P 85, hanya 1,5% dari 550 kali 85 sama dengan 46.750 pengukuran yang hilang. Namun, hampir setengah dari vektor observasi baris Y ternyata tidak lengkap. Distribusi nilai yang hilang dalam kumpulan data merupakan pertimbangan penting. Nilai variabel yang hilang secara acak yang tersebar di seluruh matriks data terlalu serius dibandingkan pola nilai yang hilang yang bergantung pada nilai variabel yang hilang. Kita membahas dua metode untuk memperkirakan nilai yang hilang atau mengisi lubang dalam matriks data, yang juga disebut imputasi. Kedua prosedur tersebut mengasumsikan bahwa nilai yang hilang terjadi secara acak. Jika kemunculan atau ketidakmunculan nilai yang hilang berkaitan dengan nilai beberapa variabel, maka teknik tersebut mungkin tidak menaksir respon yang hilang dengan baik. Metode pertama sangat sederhana, ganti rata-rata untuk setiap nilai yang hilang, khususnya rata-rata data yang tersedia di kolom matriks data tempat nilai yang tidak diketahui berada. Mengganti observasi dengan rata-ratanya, mengurangi varians dan nilai absolut kovariansi. Oleh karena itu, matriks kovariansi sampel S yang dihitung dari matriks data Y dengan rata-rata yang diimputasikan untuk nilai yang hilang bias, namun itu definite positif. Teknik kedua adalah pendekatan regresi. Matriks data Y dipartisi menjadi dua bagian, satu berisi semua baris dengan entry yang hilang dan yang lainnya berisi semua baris lengkap. Misalkan YIJ adalah satu-satunya entry yang hilang di baris ke I dari baris Y. Kemudian dengan menggunakan data dalam submatriks dengan baris lengkap YJ diregresikan pada variabel lain untuk memperoleh persamaan prediksi YI cap sama dengan B0 ditambah B1Y1 tambah dan seterusnya sampai BJ-1 YJ-1 plus BJ plus 1 YJ plus 1 ditambah sampai BYP. Kemudian, entry yang tidak hilang baris ke I dimasukkan sebagai variabel independen dalam persamaan regresi untuk memperoleh nilai prediksi YIJ. Metode regresi pertama kali diusulkan oleh Buck pada tahun 1960 dan merupakan kasus khusus dari algoritma EM, Dempster, Laird, dan Rubin pada tahun 1977. Selanjutnya, contoh 3.12. Kami mengilustrasikan metode regresi berulang untuk memperkirakan nilai yang hilang. Pertimbangkan data kalsium pada tabel 3.4 seperti yang ditampilkan di sini, dan dianggap entry dalam tanda kurung hilang. Ini sebelah kanan ada tabel 3.4. Pertama-tama kita regresikan Y2 dan pada Y1 dan Y3 untuk pengamatan 310 dan diperoleh Y2 cap itu sama dengan B0 ditambah B1Y1 tambah B3Y3. Ketika ini dievaluasi untuk dua entry yang tidak hilang pada baris pertama, YI sama dengan 350
dan Y3 sama dengan 2,80, kita peroleh Y2 cap itu sama dengan 4,097. Demikian pula, kita regresikan Y3 pada Y1 dan Y2 untuk pengamatan 310 untuk memperoleh Y3 cap itu sama dengan C0 ditambah C1 Y1 ditambah C2 Y2. Mengevaluasi ini untuk dua entry yang tidak hilang pada baris kedua menghasilkan Y3 cap itu sama dengan 3,011. Sekarang kita masukkan estimasi ini untuk nilai yang hilang dan hitung persamaan regresi berdasarkan semua 10 pengamatan. Dengan menggunakan persamaan yang direvisi, Y2 cap sama dengan B0 tambah B1 Y1 tambah B3 Y3, kita peroleh nilai prediksi baru Y2 cap itu sama dengan 3,698. Demikian pula kita memperoleh persamaan regresi yang direvisi untuk Y3 yang memberikan nilai prediksi baru Y3 cap sama dengan 2,981. Dengan nilai-nilai ini dimasukkan, kami menghitung persamaan baru dan memperoleh nilai prediksi baru Y2 cap itu sama dengan 3,672 dan Y3 cap sama dengan 2,976. Pada iterasi ketiga, kami memperoleh Y2 sama dengan 3,679 dan Y3 cap itu sama dengan 2,975. Ada sedikit perubahan pada iterasi berikutnya. Nilai-nilai ini lebih dekat dengan nilai aktual, Y2 sama dengan 3,5 dan Y3 itu sama dengan 2,70 daripada estimasi regresi awal Y2 sama dengan 4,097 dan Y3 cap sama dengan 3,011. Mereka juga merupakan estimasi yang jauh lebih baik daripada rata-rata kolom kedua dan ketiga. Y2 bar sama dengan 7,589 dan Y3 bar sama dengan 3,132. Subbab 3.13, jarak antara vektor. Dalam pengamatan univariat, jarak antara dua titik hanyalah selisih atau selisih absolut antara nilai-nilainya untuk tujuan statistik. Selisih ini mungkin tidak terlalu informatif, misalnya kita tidak ingin mengetahui berapa sentimeter jarak dua nilai tengah, tetapi berapa banyak deviasi standar yang terpisah. Jadi kita memeriksa jarak standar atau statistik seperti mutlak mu I min mu 2 per sigma atau Y bar min mu dimutlakan per sigma Y bar. Untuk memperoleh ukuran jarak yang berguna dalam pengaturan multivariat, kita harus mempertimbangkan tidak hanya varians variabel tapi juga kovanansi atau korelasinya. Jarak Euclidean sederhana kuadrat antara dua vektor Y I min Y2 transpose dikali Y min Y2 tidak berguna dalam beberapa situasi karena tidak ada penyesuaian untuk varians atau kovariansi. Untuk jarak statistik, kita melakukan standarisasi dengan memasukkan kembali dari matriks kovariansi. D2, D kuadrat itu sama dengan Y1 min Y2 transpose dikali S inverse dikali Y1 min Y2. Contoh lainnya sebagai berikut, D kuadrat dan lain-lain. Kemudian jarak kuadrat antara dua vektor ini pertama kali diusulkan oleh Mahalanobis pada tahun 1936 dan sering disebut sebagai jarak Mahalanobis. Jika variabel acak memiliki varians yang lebih besar daripada yang lainnya, ia menerima bobot yang relatif lebih sedikit dalam jarak Mahalanobis. Demikian pula, dua variabel yang sangat berkorelasi tidak berkontribusi sebanyak dua variabel yang kurang berkorelasi. Pada dasarnya, penggunaan kebalikan dari matriks covariance dalam jarak Mahalanobis memiliki efek yang pertama menstandarisasi semua variabel covariance yang sama dan yang kedua menghilangkan korelasi. Untuk mengilustrasikan hal ini, kami menggunakan matriks akar kuadrat yang sebagai berikut. Nah, di mana Z itu ialah sigma pangkat setengah inverse dikali Y bar min mu sama dengan sigma pangkat setengah inverse dikali Y bar dikurangi sigma pangkat setengah inverse dikali mu. Dan dapat ditunjukkan bahwa kovariansi Z sama dengan 1 per N dikali identitas. Oleh karena itu, variabel yang ditransformasikan Z1, Z2, sampai Zp tidak berkorelasi dan masing-masing memiliki varians sama dengan 1 per N. Jika matriks kovariansi yang sesuai untuk vektor acak digunakan dalam jarak Mahalanobis, varians akan berkurang menjadi 1. Misalnya, jika kovariansi Y bar sama dengan sigma per N digunakan
di atas sebagai pengganti sigma, kita akan memperoleh kovariansi Z sama dengan matriks identitas. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.